anak-anak, welcome back with Miss Fitri. Hari ini kita akan lanjut belajar lagi. Di sesi kedua hari ini, kita akan lanjut belajar tematik, tema 5 di pelajaran Bahasa Indonesia. Gimana tadi yang PKN-nya? Apakah kalian sudah selesai? Ya, Miss harapkan kalian semua sudah selesai dan sudah mengirim tugasnya juga ke Edulogi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajaran Bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, kita semua pasti bisa. Nah, semua sebelum kita belajar, baik yang muslim dan non-muslim, silahkan kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Siap? Berdoa dimulai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga semuanya dalam kemudahan, keberkahan, dan kelancaran dari Tuhan kita semua. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, tematik dari tema 5, ya. Oke, Miss akan share-nya. Oke, tematik bahasa Indonesia, tema 5, kelas 4, untuk siswa-siswi bilingual SD Lab UPI Kampus Cibiru, ya. So, before we start learning, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang non-muslim, muslim bisa mengatakan kata-kata baik ya sebelum kita belajar lagi. Oke. So, what we are going to learn atau apa yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama adalah menggali pengetahuan baru dari teks non-fiksi. Dan yang kedua adalah membandingkan hal yang sudah diketahui dengan hal baru yang diketahui dari teks non-fiksi. Oke, sebelumnya, sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi. Kan aku taunya teks fiksi, Miss. Kalau teks fiksi itu apa? Kalau teks fiksi itu biasanya cerita-cerita hayalan ya, misalkan kayak si kancil, ya hal-hal yang tidak mungkin terjadi, karena itu tidak nyata, bukan fakta. Nah, kalau non-fiksi berarti kebalikan dari fiksi. Kebalikan dari cerita-cerita hayalan. Coba kita cek di sini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, non-fiksi sendiri itu adalah yang tidak bersifat fiksi, tetapi berdasarkan fakta dan kenyataan. Nah, jadi teks non-fiksi itu adalah teks yang berisi cerita mengenai hal yang nyata. Ya, cerita mengenai hal yang nyata. Atau teks yang memuat fakta dan kenyataan yang benar-benar terjadi. Jadi, teks non-fiksi itu adalah teks yang memuat segala sesuatu yang memang sudah terjadi dan bukan hayalan. Ya. Nah, kita akan belajar nih menggali pengetahuan baru dari teks non-fiksi dan juga membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi. Nah, kebetulan karena kita belajar di tema 5 itu judulnya adalah Pahlawanku, tentunya teks non-fiksinya adalah berkaitan dengan cerita dari para pahlawan. Wow, hari ini kalian harus bersyukur ya, karena kalian bisa mengetahui bagaimana cerita para pahlawan ketika zaman dahulu. Sip. Oke, the first one, di sini akan diawali dengan beberapa contoh dari Miss Fitri, dan nanti akan diminta untuk berlatih ya. Kalian akan ada sesi latihan. Jadi di awal ini Miss akan contohkan seperti apa, Miss akan ajarkan, lalu nanti kita akan berlatih ya. Sip. Yang pertama adalah membaca teks nih, halaman 2 sampai halaman 3. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Miss baca, kalian juga baca. Boleh baca di layar atau lihat di buku. Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut. Raja Purnawarman, Panji segala rasa. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari saluran air sungai, dari aliran sungai, sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau.
Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di Kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciaruten. Nah, di situ ada prasasti Ciaruten ya, di gambar yang halaman selanjutnya, halaman 3. Nah, itu adalah gambar prasasti dari telapak kakinya siapa? Raja Purnawarman. Nah, ini adalah salah satu teks non-fiksi. Nah, sekarang sesi kedua adalah menggali pengetahuan baru dari teks Raja Purnawarman. Ini ada di halaman 3-4. Oke, yang pertama. Tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Coba, tadi Raja Purnawarman itu melakukan berapa perjuangan? Apakah 1? Atau lebih dari 1? Oke, lebih dari 1, betul. Tadi kalian masih ingat apa saja perjuangannya? Ya, kita tuliskan di sini. Nah, yang pertama, Raja Purnawarman ini berani memimpin pasukan perang angkatan laut melawan bajak laut di Tarumanegara. Sehingga mereka tidak mengganggu kembali, atau ya disebutnya nih tadi bajak laut itu sebutnya perompak di teksnya ya. Lalu yang kedua adalah memperbaiki aliran di daerah Sungai Gangga ya, dan juga untuk memperlancar jalur Sungai Cupu ya untuk pengaliran ke seluruh daerah terutama untuk kerajaan dan juga rakyat-rakyat. Nah, itu yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Oke. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Nah, sikap kepahlawanan itu sikap kepahlawanan berarti dia yang sudah berkorban, sudah berjasa untuk banyak orang. Nah, Raja Purnawarman sendiri memiliki sikap kepahlawanan. 1, berani. Kenapa berani? Karena dia berani memimpin pasukan perang untuk melawan para perompak atau bajak laut ya. Lalu yang kedua adalah pantang menyerah ya. Dia tidak begitu saja menyerah ketika belum selesai melawan para perompak, dan juga beliau juga tidak pantang menyerah untuk memperbaiki aliran di daerah Sungai Gangga. Selain itu juga beliau itu rela berkorban. Jadi untuk kesejahteraan rakyatnya dia rela untuk bertarung, dia rela untuk memperbaiki aliran. Padahal kalau misalkan disebut capek, pasti capek Raja Purnawarman, tapi dia rela untuk berkorban. Nah, itu setidaknya sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Ini anak-anak kalian juga catat ya. Ini yang Miss contohkan seperti ini cara menjawabnya ya. Nah, sekarang yang ketiga, apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Rakyat merasa seperti apa ketika Raja Purnawarman melakukan hal tersebut? Ya, mereka senang atas kepedulian dan kebaikan Raja Purnawarman. Yang keempat, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Apa yang terjadi ya kalau perompaknya tetap ada, kalau aliran sungainya tetap mengering ya, tidak diperbaiki. Jadi, jika raja tidak memiliki sikap kepahlawanan, maka rakyat akan hidup sengsara. Karena mereka disiksa oleh perompak, dan juga aliran sungai untuk mereka mengairi sawah dan lain-lain tidak ada ya, maka mereka akan hidup sengsara. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nih di sini ada di halaman 22-24. Kita mulai latihan ya. Kebanggaan kita terhadap pahlawan bisa diwujudkan dengan meneladani sikap-sikap kepahlawanan. Salah satu sikap kepahlawanan adalah dengan menolong orang lain. Nah, tahukah kamu bagaimana cara menolong orang lain? Kalian pernah nggak menolong orang lain? Gimana rasanya menolong? Senang ya? Alhamdulillah, bersyukurlah kalian yang memiliki perasaan senang ketika menolong orang lain. Karena kalian sejatinya sedang memberikan manfaat. Kalau kalian banyak manfaat, semakin kalian disayangi oleh orang-orang. Ya, oke, kita baca di sini. Edo sedang bermain sepak bola di lapang. Tiba-tiba Edo terjatuh. Akibatnya kaki Edo memar. Edo berteriak kesakitan.
Aduh, sakit, katanya gitu. Lani yang mengetahui kejadian itu segera menghampiri Edo dan langsung menolongnya. Lani mengobati luka memar pada kaki Edo. Apa yang terjadi pada Edo? Ayo jawab. Edo terjatuh di lapangan. Kedua, apa yang dilakukan Lani terhadap Edo? Lani mengobati luka memar pada kaki Edo. Yang ketiga, apakah sikap Lani sudah mencerminkan sikap kepahlawanan? Jelaskan jawabanmu. Ya, karena dia sudah menolong temannya dan rela berkorban untuk membantu Edo yang sedang sakit. Oke, itu ya. Nah, seorang pahlawan mempunyai kewajiban untuk menolong orang lain yang sedang membutuhkan. Jadi kalau kalian membantu orang lain yang sedang sakit, itu kalian sama dengan pahlawan. Pahlawan untuk mereka. Lani menerapkan sikap kepahlawanan, yaitu menolong orang lain yang sangat membutuhkan bantuan. Lani mengobati Edo yang sedang luka memar. Nah, kalian pernah ngerasain nggak luka memar itu seperti apa? Contohnya gini, kalian misalkan nih, lagi duduk misalkan, tiba-tiba ada kursi yang jatuh ke sini. Pak, kalian nggak berdarah, tapi memar gitu. Jadi biasanya kalau ciri-ciri luka memar itu seperti apa? Kalian bisa tulis situ ya. Kalau kalian pernah merasakan juga kan bisa tulis kulitnya seperti apa, warnanya seperti apa. Kalau nggak tahu bisa tanya ke orang tua atau kakak, nenek, dan sanak saudara. Nah, sekarang nih Miss akan kasih tahu cara mengobati luka memar dengan beberapa tahapan. Jadi yang pertama itu kompres bagian memar dengan menggunakan kain bersih yang dicelupkan dalam air dingin. Jadi kain bersih dicelupin ke air dingin, dikompres ke bagian yang memar. Nah, kalau ada pendarahan, kompres bagian yang luka. Nah, kompres yang luka itu dengan air hangat dulu selama 15-20 menit agar pembuluh darahnya melebar dulu sehingga proses penyembuhannya lebih cepat. Nah, setiap 3 jam sekali ulangi pengompresan dengan menggunakan kain bersih. Jadi kainnya harus yang bersih lagi ya, yang dicelupkan ke air dingin dan hangat secara bergantian. Kalau itu memang terluka. Nah, membantu teman yang terluka adalah cerminan dari sikap kepahlawanan. Nah, sekarang tahu nggak kalian tentang siapa lagi pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Nih, ada nih namanya Pangeran Diponegoro. Ini ada di halaman 47 sampai 48. Kita akan cari informasinya ya. Kita baca bersama-sama. Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Nah, di sini kita latihannya. Nah, di halaman selanjutnya ada peta konsep, ya, peta pikiran. Kita isi ya. Yang pertama nama tokohnya tadi siapa? Ayo tulis. Oke, sudah ya. Lalu perilaku yang pantas ditiru. Perilaku baik apa yang pantas ditiru dari tokoh ini? Oke, selanjutnya, dari manakah daerah asalnya? Oke, dan yang terakhir, perjuangan apa yang dilakukan oleh tokoh ini? Ya, itu kalian tadi sudah berlatih untuk mencari informasi dan menuangkan informasi dari teks non-fiksi. Jadi kalian tadi mencari informasi dari teks ini dan menuliskannya di sini. Oke, nah untuk latihannya, latihan mandirinya halaman 53 sampai 55 dan halaman 94 sampai 97. Ya, untuk pembelajarannya tadi sudah belajar kita tentang mencari pengetahuan baru dari teks non-fiksi. Oke anak-anak, pembelajaran bahasa Indonesianya sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you so much. So sorry if Miss Fitri has so many mistakes, but thank you, and thank you. Good luck, semangat untuk mengerjakan latihannya. Do your best. Lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Manjada wajada, kalau kita berusaha, kita akan pasti bisa. Ya, oke, so Miss akhiri Zoom kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.